Really? Pretty where? Halo para makhluk pecinta Tante Montok berdaster TikTok di seluruh penjuru bumi. Bang Dikson balik lagi nih. Tentunya akan senantiasa nemenin waktu si dendang kalian dengan ngedongengin alur film-film baragajul, membahana, dan tentunya memburahkolkan rudal abrohah kalian. Gara-gara sang anak kurang gaul dan selalu ngamer kalau ketemu cewek, keluarga Sultan ini rela mengeluarkan jutaan dolar untuk menyewa wanita cantik gemoy bin montok demi memuaskan sang anak dan membuatnya lebih percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Akankah si gemoy berhasil membuat anak tersebut berubah dalam waktu singkat? Inilah dia No Hard Feeling. Wanita cantik Pol ini bernama Medi. Dia terbangun di pagi hari lantaran mobilnya tengah diderek dan akan setia karena Medi belum membayar cicilan mobil tersebut ke bank emok setempat. Sontak, Medi yang bekerja sebagai pelayan kafe dan supir Grab jam-jaman ini marah sambil menggerutu dan mengatakan bagaimana dia melunasi hutangnya jika mobil yang dipakainya untuk kerja malah ditarik. Namun sang petugas mengabaikannya dan melengos pergi meninggalkannya sendiri. Alhasil, dengan terpaksa, Medi pun pergi ke kantor menggunakan sepatu roda. So they're taking my car? I'm an Uber driver. Not my problem. You think I chose this? Saat dalam perjalanan, dia melihat mobilnya yang terparkir sementara si petugas sedang sibuk pesan sarapan. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Medi langsung melepas ikatan roda dan menurunkan mobilnya. Yeah, I gotta go lemon loaf. Ketika ingin kabur, mobilnya tertahan karena Medi lupa membuka ikatan tambahan pada bodi mobil yang membuat aksi Medi ketahuan dan pada akhirnya harus berurusan dengan polisi. Untungnya, Medi tak sampai di penjara berkat bantuan teman pengacaranya bernama Abi. What the hell are you doing? Trying to save my house, Gary. See on the water. All right. Sekembalinya ke kantor, Medi menceritakan masalahnya pada Sarah dan Jim yang notabene merupakan CS di tempat kerjanya. Di sela sesi curcol itu, Sarah menunjukkan iklan pada Medi di mana ada keluarga Sultan tajir melintiri yang mencari gadis-gadis untuk berkencan dengan putranya yang masih ABG dan baru berumur 19 tahun dengan imbalan sebuah mobil mewah berharga jutaan dolar. Is in quotes. It's gotta be a joke, right? Karena membutuhkan mobil untuk kerja, Medi pun memutuskan mengambil pekerjaan langka itu meskipun umurnya tak sesuai. Keesokan harinya, ia segera capcus ke rumah orang kaya tersebut dan langsung disambut oleh sepasang suami istri bernama Allison dan Lardy. Ketika diinterview, keluarga itu awalnya ragu karena umur Medi tengah menginjak 32 tahun. Akan tetapi, Medi berimprovisasi dan bilang jika wanita dewasa yang memiliki pengalaman lebih dibanding daun muda akan sangat cocok dengan pekerjaan ini. Mendengar penjelasannya masuk akal, membuat mereka akhirnya yakin untuk merekrutnya. What you need is someone who looks like a peer. Allison kemudian menjelaskan kepribadian putranya yang bernama Percy, yang merupakan ABG kurang gaul yang kalau di kampung saya disebut kurung batoken dan seringkali menghabiskan waktu dengan main Dota atau main ML di dalam kamar seorang diri. Tak ayal sifatnya yang pemalu membuatnya tidak berani tampil di depan umum apalagi kenalan dengan anak gadis. Just been so worried about our son. Percy is so... Nah, tugas Medi sendiri yaitu membuat Percy berubah dari introvert menjadi extrovert sebelum masuk kuliah. Medi lalu bertanya apakah dia dibolehkan cuci busi dan ngelap terong dengan Percy yang seketika itu dijawab ya oleh mereka agar putranya tidak takut lagi dengan lawan jenis. Allison juga menambahkan agar Medi merahasiakan pekerjaan ini dari Percy dan membuatnya seolah-olah terjadi secara natural. Date him, you know, get to know him because he's a really good kid. Sebagai langkah awal, Medi datang ke tempat Percy magang dengan menggunakan pakaian ketat yang cetara membahenol demi menarik perhatiannya. Namun si Percy malah lempeng-lempeng baik dan seakan ilfil melihat Medi yang bersikap terlalu agresif. Di sini lagi-lagi Medi berimprovisasi dan pada akhirnya berhasil membujuk Percy dan mengantarnya pulang sebagai tanda perkenalan. On, let's go.
Okay. Okay. Untuk mencairkan suasana, Maddie berkata bahwa dirinya sedang menculik Percy yang seketika itu pula membuat Percy panik. Terlebih di mobil itu ada berbagai macam perkakas tajam yang semakin membuatnya takut. Killed the pilot and taken over the plane. You're my hostage. Setelah sekian lama mengemudikan mobil, mereka pun sampai di rumah. Dia yang masih parno akan ucapan Maddie tadi langsung menyemprotnya dengan bubuk merica yang membuat matanya panas. Menyadari jika Maddie tak menculiknya, pada akhirnya Percy membantu Maddie dengan menyemprotkan air yang membuatnya basah kuyup. I'm sorry. Di sela rasa sakitnya itu, Maddie menjelaskan jika alasannya membawa Percy ke rumahnya tak karena tak tertarik dengan Percy yang ia anggap sangat tampan. Mendengar hal tersebut, muka Percy pun seketika memerah dan sebagai ucapan ia mengajak Maddie untuk kencan esok malamnya. Singkat cerita, mereka pun ngedate di sebuah kafe pinggiran kota. Suasana agak canggung, di mana si bocil datang-datang pakai jas sama celana pendek. Auto dicengin dong sama Maddie. Maddie lanjut menawarinya tuak berontak yang bertujuan agar ia terbiasa ketika kuliah nanti. Tapi ya namanya juga bocil. Baru minum dikit langsung kongkorongok detik itu juga. Untuk mencairkan suasana, Maddie lalu mengajak Percy ke sebuah pantai dan berenang di sana. Namun Percy menolak karena sudah malam dan takut masuk angin. Tak habis akal, Maddie kemudian memulai aksinya dan memperlihatkan apam kembar cap wenaknya tepat di depan bebenguk Percy seraya berkata, "Jangan banyak pikir boy, banyakin aksi." Akhirnya Percy pun ikut berenang bersama Maddie di tengah malam buta. Let's get you out of these Daisy Dukes. Maddie. See? It's not so bad. Di tengah keasikan mereka itu, datang 3 orang teler yang rusuh dan menghendak membawa pakaian mereka. Maddie pun terpaksa keluar dari air untuk merebut pakaiannya dan memberi pelajaran dengan menghajar mereka. Alhasil kebarbaran Maddie membuat mereka ketakutan dan kabur. Fucking help. Melihat kebarbaran Maddie itu, Percy sok bijak dan menasihatinya. Hal itu rupanya memancing amarah Maddie yang sudah muak dengan kepolosan, kejaiman, dan kepengecutan Percy. Dia lalu meninggalkan Percy dan segera masuk ke mobilnya. Percy buru-buru mengejarnya untuk meminta pakaian dan HP yang tertinggal di mobil Maddie. Namun Maddie tak menghiraukannya, yang membuat Percy nekat naplok di depan mobil tanpa mengenakan apa-apa. Something's really wrong with you. They had... Give me my phone! Percy, get off my hood! Di sini, Maddie cuek aja dan memacu kencang mobilnya dan tak terasa mereka pun sampai di rumah Maddie. Nyatanya, aksi barbar Maddie dan kenekatan Percy itu membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Mereka jadi semakin terbuka satu sama lain dan bercerita mengenai pengalaman pahit yang pernah mereka alami, di mana dulu ayah Maddie yang telah menikah lagi seakan tak peduli lagi padanya. Brave holding onto the hood like that. Most guys would have... I'm bored of all the California beaches I was gonna surf. Setelahnya, Maddie mencoba menggoda Percy dengan menggoyangkan bodi bahenolnya di depan mata Percy yang tentu saja membuat terong Percy mengeras bak semen dikasih air. Dan saat mereka hendak cuci busi, tiba-tiba Oh my god! punggung Percy memerah dan gatal yang disebabkan kecemasannya meningkat sehingga keduanya tidak jadi berolahraga malam. Hari demi hari berlalu, di mana kini hubungan mereka semakin dekat dan kini sikap introvert Percy perlahan-lahan memudar. Singkat cerita, Maddie kedatangan makelar rumah yang ingin membeli rumahnya dengan harga tinggi. Di sini Maddie tegas menolak karena rumah itu merupakan satu-satunya peninggalan sang ibu yang telah meninggoy. Sementara itu, di rumah Percy dengan bangganya memberitahu orang tuanya kalau dirinya sudah punya pacar bernama Maddie yang meskipun umurnya lebih tua. Namun bodi bahenol, emplok, cenol disertai sikapnya yang baik hati membuatnya kelepek-kelepek di mabuk kepayang. She's on the older side, but she's really Namun, kedua orang tuanya sangat terkejut saat Percy bilang jika dia tak ingin kuliah dengan alasan karena pacarnya tidak bisa berpergian jauh. Meskipun telah dinasihati oleh sang ayah, Percy malah ngegas dan bilang jika dia telah besar dan tak mau hidupnya diatur-atur lagi. Untuk meredam perselisihan tersebut, ibunya meminta Percy untuk menunggu di mobil, sementara mereka diam-diam menghubungi Maddie, yang seketika itu juga Maddie berkata bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini, karena Percy kepalang jatuh cinta padanya. I'm 19. Okay. I'm an adult now.
You need to convince him that he has to go to college. Karena Percy kepalang jatuh cinta padanya, si ayah menjelaskan bahwa Percy tak mau kuliah demi bisa bersama Maddie dan kemudian meminta Maddie agar membujuk Percy untuk melanjutkan kuliahnya, sehingga hadiah mobil akan diberikan setelah itu berhasil. Tanpa diduga, obrolan mereka diketahui Percy melalui saluran telepon yang tersambung ke mobil ayahnya dan membuat hatinya hancur berkeping-keping. Listen, you got him out of his shell, and that's all. So if I can convince him to go to Princeton, I get the car? Percy yang marah lalu mengundang Maddie datang ke rumahnya untuk makan siang bersama keluarganya. Di sini, baik keluarga dan Maddie sendiri tak menyadari jika Percy sebenarnya sudah tahu mengenai misi Maddie. Suasana meja pun jadi kaku ketika Percy menyinggung semuanya untuk berkata jujur. Tapi karena nggak ada yang bicara, Percy keluar rumah dan ditemani sobatnya Crispin. Dia berniat merusak mobil hadiah yang orang tuanya janjikan untuk Maddie. I haven't been entirely truthful with you all. Hate not having hubcaps. Sekembalinya ke rumah, Percy tak kembali ke meja makan, melainkan masuk ke kamarnya. Maddie kemudian menyusulnya demi mengembalikan mood Percy. Maddie berimprovisasi lagi dan kembali mengajaknya bercocok tanam detik itu juga. Percy mengiyakan ajakan Maddie itu, tapi lagi-lagi acara Pajul Gedang itu gagal terjadi dikarenakan Percy yang masih kesal atas semua drama orang tua dan Maddie. Why don't you go ask them? I know you guys are close. By the way, your car is in the forest, crushed by a tree. Saking kesalnya, dia dengan ketus mengatakan pada Maddie jika mobil hadiah yang orang tuanya janjikan telah ia rusak dan memarahi Maddie karena sudah mempermainkan perasaannya. Walau Maddie memberitahunya kalau dia menyesal dan terpaksa mengambil pekerjaan ini untuk menyelamatkan rumahnya, Percy tetap tidak terima dan memintanya untuk pergi dari sana. You're gonna waste your entire life in that house waiting for him to come back and apologize. Beberapa hari berlalu. Kini Percy kembali ke setelan pabrik di mana dia mengisi hari-harinya dengan diam di kamar dan main FF seorang diri. Di sisi lain, Maddie mulai mengumpulkan uang dengan lebih giat bekerja dan juga kembali nge-grab dengan mobil hadiah dari orang tua Percy. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tabungan Maddie sudah cukup banyak terkumpul sehingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Setelah cukup lama berpisah, Maddie merasa jika dia harus menemui Percy kembali untuk meminta maaf lagi atas apa yang telah ia lakukan. Saat mencari di rumahnya, ibunya berkata kalau Percy sedang menghadiri acara MOS di kampus barunya. Mendengar hal tersebut, Maddie segera capcus ke sana. Mix her later. Okay, thanks. What? I've tried calling you. You can't just ignore. Ketika telah bertemu, nyatanya Percy masih kesal melihat wajah Maddie dan langsung meninggalkannya. Dia lantas masuk ke dalam mobil, layaknya dejavu. Maddie memohon agar Percy mau berbicara padanya, namun Percy tetap tidak mau mendengarkan apapun dari Maddie, sehingga Maddie nekat naik ke mobil untuk menunjukkan bahwa kali ini dirinya benar-benar serius. I was hurt, so I hurt people. I can't see! Percy menghiraukannya dan memacu mobilnya sangat kencang dengan Maddie yang kali ini naplok kayak cicak di depan mobilnya hingga para pengunjung partai panik dengan kedatangan mereka. Namun ketika menabrak panggangan dan menyebabkan Maddie terbakar, Percy mulai luluh dan memutuskan untuk memasukkan mobilnya ke laut agar Maddie tak gosong terbakar api. Setelahnya, Maddie langsung meminta maaf dengan tulus sehingga Percy pun memaafkannya. Keduanya lalu membicarakan masa depan di mana Maddie akan menjual rumahnya dan pindah ke California, sementara Percy akan tetap kuliah dan kemudian mereka berjanji untuk menjaga hubungan pertemanan mereka selamanya. Beberapa hari kemudian, Maddie memberi kejutan pada Sarah dan Gim, di mana dia telah move on dengan hidupnya dan berencana untuk menjual rumah kenangan ibunya pada mereka dengan harga kawan, sehingga Sarah tidak perlu pindah keluar kota dan kehilangan pekerjaannya. There it is. Should we put it up? Di sisi lain, Percy berpamitan pada orang tuanya untuk memulai kuliah dan Maddie secara sukarela mengantar Percy ke kampus barunya itu dan mereka pun mulai menata kehidupan baru dengan optimis dan film pun tamat cuy. Cukup meriweuh dan sayangnya adegan cuci busi maupun pengolahan lahan basah selalu gagal terjadi. Tapi ya sudahlah. Sekian dulu alur cerita film No Hard Feeling. Terima kasih bagi yang stay sampai tetes terakhir. Bang Dixon beserta seluruh jajaran pamit dan hasta vista.